الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغ حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini di penghujung bulan Zulhijjah, ini sudah akhir 1446 Hijriah, kita melanjutkan kajian rutinitas kita. Kalaulah pelaksanaan haji kemarin sudah selesai kan, kurban sudah selesai, puasa Arafah tanggal 9 sudah dilaksanakan, dan itu kan hanya ada di bulan Zulhijjah, tidak ada di bulan-bulan lain. Terutama haji itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Ya sama kurban dan puasa Arafah juga. Kurban tidak ada, kurban dalam makna udhiyah, menyembelih binatang itu tidak ada di bulan lain syariatnya, termasuk juga puasa tanggal 9 Arafah. Nah, oleh karenanya bagaimana kita menjaga semangat itu di bulan-bulan selain bulan Zulhijjah dengan mengejar fadilah yang sama. Saya sudah sampaikan bulan lalu bahwa kurban itu secara bahasa kurban itu secara bahasa adalah kedekatan yang sempurna. Kemudian juga kurban dalam istilah agama adalah segala aktivitas sarana dan sarana yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan begitu ya, sudah saya sampaikan itu. Itu menurut istilah keagamaan. Namun menurut fikih baru namanya udhiyah. Udhiyah itu menyembelih binatang ternak. Nah, oleh karenanya berarti kan kurban secara istilah keagamaan memang tidak hanya di bulan Zulhijjah. Nah, ini sholat berjamaah subuh, pengajian, ini juga kurban. Itu saya maksud tadi, kita jaga semangat kurbannya di luar bulan Zulhijjah. Karena kurban itu segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kurban juga. Kemudian juga haji tidak dilakukan oleh kebanyakan orang karena ketidakmampuan atau juga tidak berangkat ke Baitullah atau juga sudah berlalu di bulan ini. Nah, ada nggak amalannya? Ada. Salah satunya apa? Man goda ilal masjidi, barang siapa yang menuju ke masjid, ya, la yuridu illa ayyu'allima al khaira illa ayya'lamal khaira au yu'allimahu. Tidak ada seseorang yang datang ke masjid la yuridu, tidak bermaksud yang lainnya kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajar kebaikan. Nah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, kita secara fadilah, secara pahala. Meskipun secara hukmi, secara hukum adalah tidak kita dapatkan. Atau tidak menjadikan lepas kewajiban bagi yang mampu secara hukum. Namun secara fadilah bisa didapatkan. Nah, ini hadis sahih. La yuridu illa, tidak ada tujuan lain kecuali untuk ayyu'allimal khaira au yu'allimahu, atau ayya'lamal khaira au yu'allimahu. Mengetahui kebaikan berarti belajar ilmu atau mengajar ilmu. Maka dia
faka'annama hajjatan, seperti dengan dia haji. Itu fadilah, bil fadilah. Semoga pagi hari ini kita diberikan fadilah-fadilah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga dengannya mendapatkan curahan barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di jam 5.12 ya. Sekarang cepat banget siangnya. Kita memasuki bab yang baru, babul hissi alal irdiyadi minal khairi fi awakhiril umuri. Kita akan membahas tentang bab al-hissi. Al-hissi itu motivasi atau dorongan, anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan amal soleh. Di sini ada kalimah fi awakhiril umuri, di usia senja. Nah, cocok nih para pensiunnya. Nah, itu fi awakhiril umuri, di usia senja. Nah, di usia akhir, awakhir. Meskipun beda ya antara usia dengan ajal. Ajal itu tidak diukur dengan usia. Tapi kalau usia itu adalah nominal. Pensiun 60 tahun, 58, 60, itu sudah masuk kepada fase apa? Awakhir. Awakhir itu akhir. Ya. Fase senja. Dulu saya masih ingat awal-awal kajian Riyadhus Shalihin. Ini udah sekali tamat ini. Ini kan kedua kalinya. 2011, 2012, 2013 tuh paling 7 orang, 5 orang. Ya. Karena belum pada pensiun. Nah, sekarang nambah 10 tahun kemudian, 12 tahun kemudian udah pada awakhir, sudah pada akhir usianya. Sudah mulai dekat ke masjid, rajin. Itu bagus itu. Meskipun bukan karena usia dekatnya, ya karena kebutuhan, karena kewajiban. Ya. Mungkin dulu karena kesibukan, belum terlalu butuh, ya kan? Atau mungkin juga belum terlalu sadar akan ilmu, akan kebaikan. Nah, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini rahmat dari Allah. Allah berikan kemudahan, ya kan? Allah berikan kemauan dan kemampuan. Karena memang fi awakhiril umur ini sudah tidak ada lagi apa? Ucap orang mah piraku gitu. Sehingga kalau anak muda ke masjid, anak muda rajin dalam kebaikan, maka itu luar biasa. Yang sepuh mah piraku dah gitu. Piraku itu dalam artian apa? Kumaha deui? Kapan lagi? Nah gitu. Sehingga Imam Nawawi ya dalam bab ini mengkhususkan bab satu anjuran untuk meningkatkan kebaikan bagi orang-orang fi awakhiril umuri. Nah, di umur atau di usia senja, di akhir-akhir usia. Pertama merujuk kepada dalil ya, surah Al-Fatir ayat 37. Surah ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nazir." Dan apakah kami, kata Allah, tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Nah, jadi ayat ini secara khusus khitabnya kepada mereka yang sudah berusia. Secara khusus khitabnya. Coba ada kalimat, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Mencuk bahasa orang kumaha? Nah, cukup mesti bere usia sakitu dah gitu. Itu berubah wae gitu. Kayaknya orang usianya lanjut, dengan bangganya dia mengatakan abah ge geus kolot. Sehat we teu ibadah oge. Nauzubillahi min dzalik. Nu rajin ibadah masuk paraeh ngora cenah. Si ustad ge cenah ngorakeun geus maot cenah. Nah, itu bahaya itu. Jadi menganggap dia sudah tua, tidak ibadah, sombong, hirup deh.
gitu kan. Jadi ngeskolot teu ibadah, sombong, hirup deh. Nah, itu bahaya, Pak. Itu adalah kesombongan. Misalkan ada kalimah-kalimah itu. Rajin-rajin teuing. Paeh mah paeh. Nauzubillahi min dzalik. Ini secara khusus hitobnya ayat ini ditujukan kepada para lansia atau orang-orang yang sudah diberikan umur yang banyak. Umur yang banyak. Ya, umur yang banyak ya umat Nabi Muhammad kan 63 itu. Artinya kalau sudah mendekati 60-an, di atas 50 itu sudah umur yang banyak sebenarnya. Karena kan ukuran maksimalnya 63. Sehingga para ulama menyebutnya di atas 63 itu bonus kan begitu. Ibaratnya. Nah, berarti 50-an itu sudah mulai umur yang banyak. 50 ke atas itu. Atau 40-an. Bahkan dalam sebuah dalil 40 bukan 60. 40-an. Sebab dihitung dari masa dia balik 15 tahun. Kalaulah usia 63 berarti 40 tahun itu sudah lebih 2/3-nya kan begitu. Sudah setengah kedua. Kepala 4 itu 40 ke atas sudah sudah setengahnya kedua. Kalau 15 tahun misalkan dihitungnya mungkin sisanya kan 45. 47 kan begitu. Nah, berarti 40 itu sudah lanjut, artinya sudah usia yang banyak, sudah umur yang banyak. Bahkan banyak dalil-dalil yang menyebutkan batasannya 40. Sehingga 40 kalau tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, sangat kecil kemungkinannya untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini kepala 4 kan. Kemudian Ibnu Abbas serta para muhakkik mengatakan bahwa artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu sampai 60 tahun? Tuh, kata Ibnu Abbas 60 tahun, Pak. Umur yang maksimal itu. Pengertian ini dikuatkan oleh hadis yang akan kami sebutkan nanti di bawah, dan ada yang mengatakan bahwa maknanya ialah 18 tahun tuh. Apalagi 18 tahun. Ada yang lebih rendah lagi berarti dari mulai usia dewasa. KTP kan 17 ya, SIM. Nah, berarti dalam Islam pun itu ukuran 17-18. Pak Jimmy berapa tahun sekarang? 18. 17 kehanap. 17 tahun kehanap. 18 tahun. Ada pula yang mengatakan 40 tahun tuh kan betul. Jadi sebagian mengatakan Ibnu Abbas 60, ada ulama kecil 18, standar 40 tahun. Itu sudah termasuk usia yang banyak. Tuh, 3 pendapat tadi, 40 tahun. Keterangan ini dikatakan oleh Al-Hasan, Al-Kalbi, dan Masyruk, dan dikutip dari keterangan Ibnu Abbas juga. Masih dari Ibnu Abbas juga hujung-hujungnya itu. Salah satu sahabat Nabi. Mereka mengutip pula bahwa para penduduk Madinah, apabila seseorang dari mereka itu telah mencapai umur 40 tahun, maka ia menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dan ada pula yang mengatakan jika telah baligh 18 tahun, di atas 15 tahun. Dari ningali di Saudi di Madinah. Usia 18 dan 40 itu jauh beda. Baru dakes kira teh tasarepuh, kira teh udah tua, janggot, gode gitu kan. Baru dak 18 tahun, 20 tahun. Kan Nabi Nuh tuh meninggalkan anak-anak itu kan Syam, Habs, tadi satu lagi? Ya kan, antu yang keturunan itu kan. Nah kalau kita mah kan campuran katanya, campuran India dan Cina. Jadi mukanya, kulitnya nggak ada jenggotnya ke Cina gitu kan. Yang agak hitamnya India. Jadi kelihatan muda-muda. Saya juga pernah ngobrol, ada orang Saudi tapi tinggal di London gitu, tinggal di Inggris. Ngobrol panjang. Dia tanya berapa umur ke saya. Dia nanya, saya umur nanya dia, "Aisu ganteng sekolot, beda 20 tahun." Ganteng sekolot. Itu beda 20 tahun sana pun. Dia juga budak kayaknya. Nah, jadi memang wajahnya penampilan sok tingali main bola U17. U17 atau U20 tilu. Juga sekarang orang Arab. Ya gitu kan, sehingga sekarang. Makanya jangan heran kenapa Siti Aisyah itu 9 tahun sudah dinikahi. Ya beda 9 tahunnya, jangan dibayangkan 9 tahun anak kita, Pak. Nah, itu kan serangan Islamophobia kan begitu. 9 tahun secara geografis juga beda tempatnya, panas gersang, sehingga percepatan tumbuhnya untuk
ketahanan tubuhnya cepat Pak orang Arab itu. Karena kan tempatnya juga beda. Kita makan 20 tahun ke baru udah kene. Itu 8 tahun dulu Pak itu. Dan yang menikah dengan wanita usia 8 tahun atau 10 tahun bukan hanya Rasul. Raja-raja terdahulu. Itu lupa sekarang orang-orang Nasrani itu. Raja-raja yang dia agungkan itu lebih banyak lagi anak-anak muda yang dia nikah. Ya, itu kadang standar ganda. Menikah 4 dia kritisi gitu kan. Atau lebih dari 4. Padahal Solomon itu 1000. Nabi Sulaiman. David, Nabi Daud juga banyak. Nah itu kadang standar ganda mereka. Gak ngerti sejarah. Nah, contoh ya. Nah, jadi itu tidak bisa dijadikan serangan. Nah, ini beda apa fisiknya. Kecepatan itunya daya ingat. Nah, kedewasaannya beda. Sehingga wajar kalau di sini disebut usia senja itu menurut Ibnu Abbas ada 3. 1 adalah 60, 2 18, 3 40. 40 tengah sekolah. Ada makan 40 orang ulin kene. Can mikiran akhirat gitu. 40 tahun dianggap lanjut usia. Orang kan cuek kene geus 40 ge, di atas 40 ge. Ah, kene panjang kene umur ya cenah. Nah gitu. Komo 18 tahun mah. Buat yang baca Quran ge can tiasa. Komo salat ge masih kene dipaksa kene. Jauh, Pak. Nah, ini PR bagi kita semua. Adapun hadisnya ialah yang pertama fal awal, hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balago sittina sanah. Ini hadis yang pertama. Rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzrun id amhalahu hadhil muddah. Yuqalu a'zarur rajulu idza balago al-ghayata fil uzr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberi kesempatan. Nah, ini bahasanya, Pak. Bahasanya lebih indah nih. Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai umur 60 tahun. Di sini, nah ini Bapak-bapak ini sudah ada yang di atas 60 lebih banyak. Saya tahu ya. Padahal kesempatan itu Allah berikan sampai 60. Jadi intinya apa? 60 sudah tidak berubah, tidak banyak istighfar, tidak banyak bertobat. Ya kan? Tidak banyak memaafkan, tidak lebih bijaksana. Atau banyak meminta maaf. Lebih bijaksana lagi, lebih merendahkan lagi. Lebih tawadhu lagi, banyak minta maaf, banyak memaafkan, banyak bertobat, ya kan, banyak beristighfar, banyak ibadah. Itu kesempatan 60 kata hadis ini. Sampai berapa usia? 60 tahun. Sittina sanah, 60 tahun. Merujuk kepada hadis ini. Yang sudah 57, 58, 59 sudah mendekati. Nah, batas akhir itu batas akhir, Pak. 60 itu. Bukan kata saya, kata Rasul. Ini hadis ini nih. Ini kita harus sahih hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian para ulama berkata bahwa maknanya itu ialah Allah memberikan kesempatan kepada seseorang yang sudah berumur 60 tahun itu sebab telah dilambatkan oleh Allah sampai masa yang setua itu. Dan dikatakan memberi kesempatan kepada seseorang apabila ia telah sampai pada batas dalam keuzurannya. Batas keuzurannya. Sehingga lansia itu 60. Memang hari ini ada penelitian dari yang organisasi dunia tentang kesehatan WHO, waktu hidup manusia jauh lebih panjang katanya. Betul nggak? Lebih tinggi. Sehingga kan PNS mengajukan pensiun 70. Nah gitu. Pensiun 70 mengajukan itu kan. Itu lebih panjang. Sebab mungkin pengaruh juga gaya hidup mungkin ya, salah satu olahraga, kebahagiaan, bahwa kan perang, pokoknya usia 20 gitu karolot gitu ya. Capek gitu di kampung kan. Saya teman-teman abdi gitunya di kampung ripuh usaha pas ketemu gitu kan. Saur istri itu, ada rencangan seangkatan mun, sang sekarolot beda ripuh di kampung sok terus tinggalinya rencangan orang gitunya teman-teman kita yang mungkin seusia dengan bapak. Tapi kan bapak-bapak di
60, ini kan rata-rata 60 lebih itu masih bisa lah hiji deui mah gitu nya. Nah, itu jadi bisa. Nambah deui masih kena bisa gitu. Ting nambah naonnya gitu. Nambah pekerjaan maksudnya. Nah, ini sudah masih sehat-sehat. Nah, tetapi itu kan tidak menjadi perubahan hukum, Pak. Tidak menjadi perubahan hadis ini. Sebab saya bilang tadi, umur atau usia itu dengan ajal berbeda. Bahkan saya sudah bahas beberapa bulan yang lalu bedanya usia dengan umur. Kan gitu sudah saya bahas itu. Usia itu adalah nominal, umur itu adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Saya sudah bahas itu. Nah, artinya apa? Hadis ini tidak berarti tidak sesuai dengan hasil penelitian hari ini. Tetap saja hadisnya ya tekstualnya sittina. Nah, jadi jangan sampai nanti ayeuna berdasarkan WHO ge 70 berarti lanjutnya 70, 60 mah hurah-hurah heula we. Nah, tidak bisa, tetap. Karena itu menjadi patokan keumuman umat baginda Nabi ajalnya itu. Di antara 60-an sudah lanjut usia. Oke ya. Nah, ini apa masa kesempatan hidup ya, lebih panjang tuh katanya. So kayak apa dunia ini kan carut marut hiruk pikuk teh ku aki-aki pada teh. Saya searching kemarin, Pak. Itu Donald Trump 79 usianya. Aki-aki, Pak. Netanyahu 74. Ya. Putin 72. Hah? Orang tua. Jadi ada dunia itu dikuasai kok kolot, Pak. Aki-aki. Terus Ali Khamenei Iran 86. Lebih sepuh, tapi masih lebih jag-jag tibatan Donald Trump. Donald Trump 79, Pak. Saya searching sengaja. Saya ingin tahu nih anak muda apa aki-aki anu ngaripukeun dunia, ngacaukeun dunia. Aki-aki wungkul, Pak, ternyata. Aki-aki Donald Trump 79. Itu Ali Khamenei 86, Pak. 86, Pak. Berarti aki-aki teh hebat, Pak. Begi kolot teh begi. Harus jangan apa? Jangan disepelekan itu. Semakin tua semakin jadi itu kan. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Putin itu dengan Prabowo tua Prabowo. Prabowo kan 74. Putin 72, Pak. Tapi kan Putin mantan intelijen, tentara, mantan itu. Sehingga masih jag-jag gitu. Prabowo juga sama kan 74. Trump 79. Kemudian Ali Khamenei 86. Netanyahu ya hampir 76, mohon maaf. Netanyahu 76. Netanyahu 76. Cik saya teh aki-aki. Jadi anu para saya teh aki-aki unggul anu ngalempar ngabaledogan ku balistik teh gitu kan. Ternyata aki-aki Pak yang mengubahkan dunia ini. Yang membuat hiruk pikuk dunia. Ini luar biasa nih. Aki-akina anu aki-aki kumaha. Allahu Akbar. Karena suka yang seri. Allah. Nah kemudian Xi Jinping juga udah tua, Pak. Xi Jinping itu Cina sama itu udah hampir mendekati 70. Berarti kan lansia semua itu. Lansia semua. Jadi kalau merujuk kepada hadis ini sudah sitina di atas 60. Artinya dia sudah lanjut usia. Sudah batasan maksimal. Nah, justru malah di atas 60 itu makin hebat gitu kan. Nah, ini ada pergeseran sekarang ya. Pergeseran. Jadi yang tua-tua ini yang luar biasa ini. Oke, kemudian hadis yang berikutnya. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa Allah memiliki hujjah atau alasan atas setiap hambanya. Oleh karena itu Allah memberikan akal pada mereka, memberikan pemahaman, ya, mengutus seorang Rasul pada mereka, dan Allah menjadikan salah satu risalah yang paling abadi sampai hari kiamat tiba adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk memberikan peringatan. Ya kan? Kamu teh usia teh geus sakieu dah kitu urang. Ini sudah akhir. Sudah kesempatan lagi terakhir, tidak ada lagi kesempatan. Ini ajarannya, ini cara ibadahnya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, diutus para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Kepada mereka kan tidak sampai. Kepada Trump tidak sampai mungkin. Bukan tidak sampai, tidak nerima dia utusannya. Dianggapnya, Iran kan diam saja, Pak. Saya kemarin dengar sejarah dari yang guru besar UPI ya.
Nah, Iran ini selama ini tuh dia defensif katanya, diam. Nah, dia tahu suatu hari nanti akan diserang, tetapi dia kan tidak memulai duluan, dia diam saja. Nah, biasanya kan ayat paribasa anu diam begitu, anu bahaya gitu kan. Bukan orang yang banyak bicara yang keluar, anu diam gitu Pak. Diam-diam beri nyusun strategi gitu kan. Diam-diam sambil membuat balistik Pak. Diam-diam di bawah tanah dia membuat bom nuklir itu kan. Diusik. Ngeri Pak, saya baca beritanya yang terbaru itu, kata Iran tidak akan berakhir sampai Netanyahu terbunuh. Kata Israel tidak akan berakhir sampai Ali Khomeini terbunuh. Keri antap. Itu udah ngeri Pak. Ini bisa, kita harus banyak bertobat ini. Bisa kalau nuklir dijatuhkan itu benar kata orang yang mengatakan terjadi tatanan dunia yang ketiga atau perang dunia ketiga, tatanan dunia baru. Itu sudah kekeh sekarang. Cek Iran, mana yang ngitina gitu kan. Orang yang perang mana yang ngitina kayak ngabom. 6 kan yang wafat orang-orang petinggi Iran itu. Kehulanan cenah kudu eureun urang gitu Iran teh. Tanya heuh can pae cenah gitu. Cek Israel sarua. Selama Ali Khamenei yang memimpin, nah, saya tengah-tengah, ternyata Pak, hati-hati, boleh jadi selama ini diadu domba antara Sunni dan Syiah itu propaganda Yahudi, Pak, hati-hati. Saya coba di tengah-tengah melihat kiri kanan gitu kan. Betul, boleh jadi begini, Sunni yang basicnya Amerika dan Syiah yang basicnya Inggris. Itu yang menjadikan panas. Karena kita tidak boleh memusuhi dan membunuh orang yang mengakui atau yang bersyahadatnya sama. Sholatnya, kiblatnya sama, itu nggak boleh. Kan sebelum-sebelumnya digemorkan itu Sunni, Syiah beda agama lah ini. Ya kita keep aja dulu sekarang. Tahan aja dulu. Kalimah-kalimah Syiah beda agama atau apa. Nah, selama syahadatnya sama, kiblatnya sama, nah, karena diakui oleh Syiah-Syiah tertentu pun memang ada yang ekstrim Syiah itu. Ada 2. Ada Syiah ekstrim itu adalah Syiah ekstrim itu yang melaknat para sahabat, melaknat istri Nabi. Nah, kemudian ada Qur'annya berbeda beberapa ayatnya. Nah, itu yang ekstrim. Kata mereka yang ekstrim itu Syiah London, yang digemborkan oleh London oleh Inggris. Sunni sama seperti jaringan Islam liberal. Saya harus katakan Pak. Nah, karena ini sudah masuk ke tubuh-tubuh Nahdlatul Ulama. Saya harus sampaikan, itu yang liberal-liberal itu bahaya itu. Seperti di dunia tidak ada hukum Tuhan, yang ada adalah hukum-hukum manusia. Quran sudah tidak relevan, hukum-hukumnya sangat kondisional katanya. Itu kan digemborkan oleh jaringan Islam liberal atau liberalisme. Nah, itu adalah Sunni yang di backing oleh Amerika, kata pengamat itu. Nah, di backing oleh Amerika sehingga diadukan. Nah, tapi kita bersyukurnya Sunni Saudi, Sunni Dubai dan lain sebagainya mendukung untuk Iran ini. Meskipun selama bertahun-puluh tahun Sunni dan Syiah senantiasa bentrok. Ya ini sedikit wawasan sajalah, sedikit wawasan biar kita sedikit terbuka gitu. Nah, tapi ini juga menjadi peringatan bagi kita, merujuk kepada dalil ini, kita harus banyak beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak tahu kalau terjadi perang dunia atau huru hara yang lebih dahsyat lagi, nah ini tidak tahu apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita berharap tetap kedamaian, ya, kedamaian, keamanan. Kemudian yang terakhir ya, saya bahas satu hadis lagi. Ats-tsani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin fa ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un misluh faqala Umar innahu min haitsu 'alimtum fada'ani dzata yaumi fa adkhalani ma'hum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qaulillah idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Umar mengajakku ke sebuah diskusi yang diikuti orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Kata Ibnu Abbas, Umar mengajak diskusi yang terdiri dari orang tua,
Maka seakan-akan sebagian mereka merasakan tidak enak dalam jiwanya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita? Padahal kita juga mempunyai anak yang sebaya dengannya. Umar menjawab, itu pendapat kalian. Anak muda ini Ibnu Abbas, Pak, waktu itu. Pada suatu hari Umar memanggil saya, kata Ibnu Abbas. Dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat. Dan saya tahu bahwa Umar memanggil saya pada hari itu adalah untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka. Kelebihan Ibnu Abbas, meskipun masih muda. Kemudian Umar berkata, apakah pendapat kalian terhadap firman Allah yang berbunyi, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Apa pendapat kalian terhadap ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat? Ini cocok Pak dengan kondisi sekarang ini. Nah, yang digemborkan oleh Ali Khomeini, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, gitu kan. Nah, ini Umar bertanya kepada sesepuh-sesepuh alumni perang Badar. Mun aya nama veteran perang lah gitu. Nah, gitu kan, para veteran perang itu. Bertanya kepada sesepuh-sesepuh alumni Badar sambil membawa Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas salah satu sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mentafsirkan. Nah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu Ibnu Abbas kelebihannya. Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, kita diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan. Kata alumni perang Badar tadi. Penafsirannya seperti itu. Para sahabat yang lain terdiam. Kemudian Umar bertanya kepada saya, siapa saya itu? Ibnu Abbas. Nah, ini bedanya Pak. Jadi bolehlah dia muda, tapi kan memudanya nu kumaha heula gitu. Nah, kolot usia iya. Para veteran perang Badar. Tetapi ketika ditanya tentang penafsiran ayat ini, Umar belum bisa mengatakan iya. Umar masih mengatakan bagaimana pendapat yang lain nah gitu. Mungkin kurang serg sih penafsirannya mungkin ya. Nah, kemudian bertanya kepada siapa? Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ya, namanya anak muda kan. Oh, itu tadi mah anu mekeneh ya. Tidak, jawab Ibnu Abbas. Umar bertanya lagi, lalu bagaimana pendapatmu? Nah, saya pun menjelaskan. Saya itu siapa? Ibnu Abbas. Ayat itu merupakan isyarat dekatnya ajal beliau. Ajal siapa? Baginda Nabi. Isyarat dekatnya ajal beliau, Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu adalah tanda dekatnya ajalmu, wahai Muhammad. Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ibnu Abbas mentafsirkan demikian. Karena di akhir usia 60-an tadi, ya 62 sekian bulan, apabila telah datang kemenangan, sudah selesai kemenangan, datang pertolongan Allah. Kan hari Khomeini gitu aja. Di usia 86 dia telah datang. Tapi saya tidak bermaksud untuk Syiah Sunni ini ya. Saya memandang di tengah-tengah. Ulah kieu oke. Ustaz Syiah sih kan. Jangan begitu. Nah, ini hanya di tengah-tengah saya. Di tengah-tengah gitu. Berada di tengah-tengah ini ya. Nah, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepada saya. Coba ayat ini lanjutkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus ya, kemana? Saya dukhulunan fasabbih. Nah itu, fasabbih maka sucikanlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ayat ini secara khitab kepada baginda Nabi, tetapi kepada kita. Kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, Pak. Saha lanjut usia teh, tilu pendapat, 60, 18, 40. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa amalannya? Perbanyak tasbih, perbanyak dzikir, perbanyak istighfar, nah gitu. Bisa dipahami, Pak? Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini Ibnu Abbas ahli tafsir, Pak. Didoakan oleh baginda Nabi. Itu anak muda, Ibnu Abbas anak muda. Umar bin Khattab mau memahami ayat ini, dia mengumpulkan alumni perang Badar.
Ternyata jawaban dari sepuh-sepuh tadi kurang memuaskan. Bertanya kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentafsirkan apa? Ini maksudnya adalah tentang ajal. Datangnya masa waktunya untuk menghadap Allah. Secara khusus memang khitabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat di sini, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu adalah tanda dekatnya ajal baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah khitabkan kepada Nabi secara khusus, tetapi secara umum kepada umatnya, kepada kita semua. Apa yang harus diamalkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuh, itu jawabannya. Fa itu jawaban. Jawaban dari azat idza. Kan dalam istilah ilmu nahwu kan ada syarat, ada jawabus syarat. Ini jawaban daripada idza jaa nasrullah. Maka jawabannya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa artinya? Maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu, perbanyak zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu. Dan perbanyak permohonan ampun. Wastaghfir. Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kerjalah ningali ka kiri. Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Ningali ka kanan, astagfirullah, astagfirullah. Ditinggalian, astagfirullah, astagfirullah. Ayo ngahajam ulah tinggalian. Jadi banyak istighfar. Pak Jimmy itu tinggal ini. Astagfirullah, astagfirullah. Wastaghfir, perbanyak istighfar. Kemudian Umar berkata, saya tidak mengetahui kandungan ayat itu melebihi apa yang kamu katakan. Oh, Ibnu Abbas dipuji oleh Umar. Saya tidak mengetahui kandungan ayat itu melebihi apa yang kamu katakan. Ini pendapat Ibnu Abbas yang luar biasa. Jadi kalau Ibnu Abbas tadi mengatakan usia lanjut itu 60, 18, 40, saya percaya. Sebab beliau adalah sahabat Nabi yang didoakan diberikan kemampuan yang luar biasa menafsirkan ayat Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Itu Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini merupakan sebagai isyarat bahwa setiap manusia harus memahami kandungan ayat-ayat Allah yang mulia. Iya, isyaratnya setiap kita harus memahami. Teu paham, naros kanu paham. Naros kanu ngartos, nanya kanu bisa, Pak. Kita baca Quran tidak tahu isinya, bertanya kepada yang bisa. Karena makna secara lahir dari kalimat dan susunan kata itu semua terkadang mudah dipahami. Iya, kalau secara lahir. Kalau dibaca terjemahannya saja. Kalau dibaca teksnya saja. Iya, seperti mudah dipahami. Namun, memahami maksud dari ayat tersebut selaras dengan apa yang diinginkan Allah, yang tidak bisa diketahui banyak orang, itu dibutuhkan pemahaman yang diberikan Allah pada siapa saja yang dikehendakinya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabb, tambahkan ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Itu doanya. Makanya dulu di pesantren sebelum ngaji itu pasti doa itu. Ya. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Gitu kan? Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Aduh, jarangnya. Sok di kampus diajarkan itu. Doa-doa itu. Sebab hari ini banyak orang pintar, Pak. Namun tidak banyak orang paham. Pintar mah banyak. Budak kayaknya dihafal. Pengetahuan luas. Dunia ada dalam genggaman. Tapi tidak paham. Kita diajarkan oleh baginda Nabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, anugerahkan aku ilmu dan anugerahkan aku pemahaman. Pahamnya itu, Pak. Yang sulit itu. Sekadar bisa mah baru udah hafal Quran banyak. Cerdas. Sebab apa? Makanan juga kan. Ayo nama tuh. Fisik juga cepat gede. Dan kekuatan kurang. Sebab baheula ayo nama terlalu lompatan. Baheula ucing-ucingan kan. Lompatan. Bon-bonan tuh kan. Lempar apa? Jadi gerak badan teh. Cericing HP awaknya gelede dahar, gelede jorongkung gede tapi ceboy gitu kan. Padahal malah leutik tapi ke atas. Patang kayak nama budak teh leuwih gede tibatan bapana ya nama. Bapana malah leutik, budak mah jorongkung gede gitu. Nah, tapi kita dorong juga kuat jasmani, kuat rohani, kuat fisik, kuat psikis, kuat psikis. Nah, itu dorong kita. Salah satunya apa?
kalau dalam bidang ilmu dengan pemahaman. Ajarkan doa tadi. Ya Allah, berikan aku ilmu dan anugerahkan aku pemahaman. Nah, Ibnu Abbas itu didoakan begitu oleh baginda Nabi. Didoakan oleh baginda Nabi supaya diberikan kemudahan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Hari ini banyak orang yang coba menyampaikan hukum hanya dengan terjemahan. Nah, itu bahaya. Apalagi tidak pakai tafsir, pembanding ayat, muqorin, ya, tidak ada lagi pakai pemahaman usul fikih dalam istinbatul ahkam, misalkan menetapkan hukum. Nah, ini bahaya nanti. Jadi tahunya apa? Haram, halal, haram, halal, haram, halal, bid'ah, sunnah. Tahunya itu aja gitu. Nah, nanti juga boleh kalau yang bid'ah itu bid'ah, tapi bahayanya yang sunnah disebut bid'ah atau yang bid'ah disebut sunnah, itu yang bahayanya. Yang halal disebut haram, yang haram disebut halal, itu bahayanya. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan pemahaman, dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak keturunan kita oleh Allah diberikan pemahaman dalam ilmu yang mendalam dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Nah, kita bercepat karena nanti ada acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.